Tahukah kalian bahwa Arktik baru saja mencetak rekor suhu tertinggi, yakni mencapai 38 derajat Celcius loh, Provers? Hola, welcome back with me di Profesor Dumai. Kalian merasa nggak sih semakin tahu suhu udara terasa semakin panas? Kalau siang hari, panasnya tuh luar biasa. Dalam ruangan aja keringat berceceran kalau nggak pakai AC maupun kipas. Ternyata suhu udara yang terasa semakin hot ini salah satunya dipicu karena pemanasan global yang semakin meningkat. Nah, pemanasan global ini juga ternyata berpengaruh besar terhadap suhu panas di Arktik Kutub Utara. Jadi, yang perlu kalian ketahui bahwa Arktik ini adalah wilayah di Kutub Utara yang daerahnya merupakan lautan yang dikelilingi oleh daratan. Nah, lautan Kutub Utara ini tertutup oleh lapisan es, sementara daratannya merupakan permafrost. Permafrost adalah lapisan tanah yang tebal dan beku. Tahukah kalian bahwa Arktik baru saja mencetak rekor suhu tertinggi, yakni mencapai 38 derajat Celcius loh, Provers? Panas ekstrim ini dikatakan lebih pas dengan kawasan Mediterania ketimbang Arktik. Bahkan rekor tersebut melampaui panasnya Jakarta dan Surabaya. Rekor itu dipaparkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO yang berada di bawah naungan PBB pada Selasa 14 Desember 2021. Jadi menurut pernyataan WMO, rekor ini terjadi pada 20 Juni 2020. Angka ini adalah rekor suhu baru di benua Arktik. Nah, WMO mengatakan temperatur 38 derajat Celcius tersebut diukur di stasiun meteorologi saat gelombang panas Siberia yang luar biasa dan berkepanjangan terjadi. Gelombang panas ekstrim di kawasan Siberia berkontribusi pada kebakaran yang menyebar di hutan dan lahan gambut belahan utara Rusia. Nah, rangkaian kebakaran itu melepaskan karbon dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian, suhu tinggi dan angin kencang menambah parah rangkaian kebakaran tersebut. Dampak dari suhu tinggi di Siberia tersebut juga menyebabkan hilangnya es laut yang masif, serta menyebabkan 2020 sebagai satu dari 3 tahun terhangat menurut WMO. Lalu menurut Kepala WMO Petri Talas, rekor baru suhu di Arktik ini merupakan salah satu dari sekian laporan observasi yang dilaporkan ke Arsip Cuaca dan Iklim Ekstrim WMO yang memperingatkan kita soal iklim yang mulai berubah. Lalu, Dr. Dan Mitchell dari Universitas Bristol mengatakan bahwa rekor suhu dari tahun ke tahun dipecahkan di berbagai tempat di dunia. Namun Arktik memanas 2 kali lipat lebih cepat ketimbang tempat-tempat lain di dunia. Nah, kondisi itu menyebabkan es di Laut Arktik menipis lebih cepat dari yang diperkirakan loh, Provers. Lalu, apa pengaruhnya untuk kita yang ada di Indonesia bahkan di dunia? Kondisi ini adalah lingkaran setan yang memperparah iklim kita. Jadi, meningkatnya suhu di Arktik yang ekstrim akan membuat es serta permafrost di bawah tanah mulai meleleh. Keadaan itu akan menyebabkan terlepasnya CO2 dan metana ke udara. Lalu, kondisi tersebut akan memperparah efek rumah kaca serta mempercepat pemanasan. Dan begitu seterusnya. Jika lingkaran setan ini terus terjadi, maka akan memperparah beberapa hal, seperti pertama, kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya beberapa wilayah yang tadinya berupa daratan. Kedua, dapat menyebabkan pemanasan secara bencana, seperti yang mulai terlihat di Amerika dan Eropa pada bulan Juni hingga Juli 2021 yang lalu. Suhu panas yang tercatat di Eropa mencapai 48,8 derajat Celcius. Bahkan di daerah California, USA mencapai 54,4 derajat Celcius. Kondisi cuaca ekstrim tersebut menyebabkan kebakaran hutan melanda Turki, Yunani, Italia, serta beberapa daerah di Amerika Serikat. Gelombang panas tersebut juga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia loh, Provers. Selanjutnya, lingkaran setan yang ketiga adalah bisa menyebabkan kepunahan spesies. Dan yang terakhir dapat menyebabkan mutasi virus. Jadi meski letak geografis kita jauh dari kutub utara, tapi kondisi ini menjadi bel peringatan untuk kita semua. Krisis iklim ini akan semakin menjadi dan membawa dampak yang lebih buruk kalau kita semua tidak bertindak dengan tegas. Ini adalah pesan peringatan dari bumi. Abaikan dan kita akan menanggung bahayanya.
kata Prof. Chris Ripley dari Universitas College London. Lalu, langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi pemanasan secara global ini? So, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu reboisasi atau menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bepergian berjalan kaki, naik sepeda atau menggunakan transportasi umum. Menghemat penggunaan energi seperti mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi, meminimalisasi penggunaan sampah plastik, serta gunakanlah produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk Provers ya. See you on the next video.